Halo, namaku adalah Krido. Aku adalah mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2019 yang pada saat ini sedang menempuh semester 6. Aku berkuliah di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Pasti banyak di antara kita, terlebih yang seumuran denganku, mulai memikirkan profesi apa yang akan kita ambil nanti. Di masa sekarang, banyaknya persaingan dan sedikitnya lowongan pekerjaan mulai menghantui perasaan kita. Bahkan ketika awal pandemi, banyak karyawan di PHK dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dengan demikian, beberapa di antara mereka mulai mencari cara untuk mendapatkan uang, terlebih secara instan. Banyak orang yang terjerumus ke dalam sebuah bisnis investasi bodong dan mengalami loss sampai ratusan juta, bahkan miliaran. Minimnya pengetahuan mereka tentang perbedaan binary option, trading, dan investasi menjadikan mereka mudah untuk ditipu. Trading bukanlah hal yang dapat dilakukan secara instan, terlebih lagi investasi. Kasus investasi bodong adalah sebuah transaksi binary option atau bisa disebut dengan judi yang dikemas dalam sebuah trading atau investasi. Kembali lagi di Kabar Pagi Pemirsa, kasus influencer Indra Kusuma alias Indra Kents yang aktif mendorong atau kerap disebut sebagai afiliator transaksi binomo memasuki babak yang baru. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menahan Indra Kents. Ia ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan investasi bodong aplikasi binomo. Jutaan orang sekarang sadar bahwa gue tuh susah. Dan lo adalah salah satu orang susah kayak gue kan. Ngaku aja lo. Aku sendiri pada saat ini sudah mendalami ilmu trading dan investasi. Bahkan ketika aku belum mendalami profesi yang profesional dan mendapatkan pendapatan yang tetap. Paling tidak satu hal yang bisa aku jadikan pedoman dalam sebuah investasi. Kita memang tidak bisa merasakannya sekarang. Tetapi, suatu saat ketika nilai aset kita naik, disitulah kita merasakannya. Berinvestasi di usia muda sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Terlebih bagi teman-teman yang mendapatkan uang saku per bulannya tinggi. Misal saja 2-3 jutaan lah per bulan. Kita hanya perlu menahan nafsu konsumtif kita. Terlebih lagi di usia muda seperti sekarang ini. Banyak dari kita yang memiliki nafsu daya beli tinggi. Bahkan untuk barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Entah karena penasaran, entah karena gengsi, atau apapun itu. Bahkan pernah suatu saat temanku bertanya kepadaku, "Bro, kok rokokmu murah sih? Rokok apaan nih? Beli Surya gitu." Aku pun menanggapinya dengan santai. "Hehe, iya bro, uangku cuma bisa beli rokok murah. Ya walaupun rokokku murah, aku gak pernah tuh utang atau minjem uang ke temanku." Ya sebenarnya tadi hanya sindiran sih. Pada saat ini, aku sudah menjadi seorang investor juga yang memiliki aset saham Bank BRI meskipun belum mencapai 100 lot. Kecuali jika aku adalah anak seorang pejabat yang bisa korupsi bansos. Dan untuk trading tidak semudah yang dibayangkan. Perlu momentum dan tidak setiap saat kita bisa mendapatkan market yang potensial, baik forex, kripto, NFT, dan sebagainya.
Terlebih perlu ilmu yang lebih dalam untuk menjadi seorang trader. Konsep demand supply, pembacaan candle, penggunaan indikator, setidaknya itulah yang dapat aku pahami untuk saat ini. Aku sudah pernah mendapatkan profit 350.000 dari market kripto. Dan itu pun perlu waktu sekitar seminggu. Memang tidak instan kan? Lalu apakah aku ingin menjadi seorang trader? Kita lihat saja nanti.